Yo motherfucker, ini kita udah jadi ya si bantak cebol ini. Oke, kita lihat dulu nih MGSD-nya. Mantap juga sih sebenarnya sih ya. Oke, jadi gue coba lihat dulu bagian matanya. Detail banget cuy. Lihat. Nampak? Oke. Jadi bener-bener wah, mantap juga sih. Wait ya, gue mau lihat dulu dalam ada apa lagi. Kita buka dulu. Wah, MGSD ya. Salah satu yang underrated sih sebenarnya kok gue bilang sih. Gimana bilangnya? Kayak mana bilangnya? Gue nggak tahu sih. Mungkin karena ada cebol, lubangnya sempit atau apa, gue nggak tahu lah. Jadi coba kita buka dulu. Iya, semakin sempit semakin bagus ya. Oke. Kita lihat dari kepalanya. Jadi gue nggak tahu ya. Ini kalau kepala kita taruhkan ke PG ini masuk nggak ya? Lo tau nggak sih? Gue tuh merasa ini kepala PG cuy. Ini kepala PG anjir. Jadi sebenarnya ya gue make sense juga sih kenapa si Bandit ngerilis MGSD sih. Mereka itu udah ngehemat waktu di bagian kepala. Sisanya ya detail-detail dan sebagainya lah. Jadi gue nggak tahu ya, ini mungkin asumsi gue doang ya. Ya, oke, jadi kita berfantasi liar aja. Gue beranggapan bahwa ini kepala PG sih, gitu aja sih. Ya, oke, jadi kita dari belakang dulu. Oke, dari belakang bisa kayak gini. Oke, jadi gimmicknya juga gimmick. Lo kalian yang punya MG Freedom 2.0 ya? Kok kalian punya MG Freedom 2.0? Itu lebih kurang gimmicknya sama aja sih guys. Ya, nggak ada beda. Kalau kalian punya Freedom 2.0, kalau nggak punya ya nangis aja di tempat ya. Oke, sayang sekali lah ya buat teman-teman yang belum ada gitu loh ya. Jadi boleh beli dulu lah. Bentar, gue mau mainin ini ya. Cakep sih sebenarnya sih. Ya, cakep sih. Oke, bagian wingnya ya, bagian backpacknya itu, wait, dia punya artikulasi oke banget. Gua merasa bentar ya, gua melihat sesuatu yang oke sih, menurut gua sih oke. Ya, buka wow banget karena gua udah merasakan langsung di yang freedomnya aja ya 2.0-nya. Cuma untuk MGSD punya gimmick seperti ini itu bagus banget, tapi detailnya bagus ya. Beda dalamnya nih. Oke, Freedom 2.0 itu nggak ada kayak gini yang dalamnya. Jadi dia ini bener-bener udah dikombinasikan sama teknologi yang sekarang guys, gitu loh ya. Oke. Jadi ini bisa dimainin kayak gini. Tapi cuma hati-hati guys ya. Gue takutnya patah nih. Ini hati-hati banget nih. Harusnya ini kayak gini sih. Bisa seperti ini sih ya. Oh, bisa 90 derajat. Oke. Kalau di Freedom 2.0 gue lupa deh. Harusnya sih nggak bisa ya. Ini dia bisa. Oke. Jadi ini harusnya ini bisa ya. Nah, ini kita tutup aja balik. Kita tutup balik. Oke, kita simpan balik. Oke. Sayap burung ya. Oke, ini jadi ini backpack belakang seperti ini detailnya. Gue nggak tahu nih kita bisa mainin atau enggak. Nggak ada. Oke. Coba kita lihat kepalanya. Keras juga kepala ya. Bentar ya. Bagian kepala sih not bad sebenarnya. Dia punya apa itu? Sendi engsel. Oke. Detailnya bagus sih ya. Jadi kalian bisa majuin ke depan. Jadi kayak kepala Michael Jackson gitu, kalian bisa buat gitu loh. Ya. Kayak gini bisa maju mundur, bisa kiri kanan. Oke. Gua ragu bisa atas bawah nggak? Atas bawah, oke, bisa semua ya. Cuman kalau 360 derajat kayak nggak deh, karena antenanya gede banget ya. Oke, antenanya ya. Oke, jadi yang motherfucker jangan pernah sesekali putarin kepalanya. Tapi kalau yang asshole kalau mau putarin ya silakan. Tapi konsekuensi di tangan kalian, oke? Nah, masuk dulu dari kita. Lihat dulu. Wait. By the way, ini soalnya gue nggak ada rakit, adik gue rakit ini ya, oke, bukan gue. Jadi biar lebih cepat kita reviewnya, soalnya kok nggak kelamaan anjing. Bentar, gue wonder cockpit. Oh, nggak ada cockpit ya?
Cockpit. Nama cockpit. Ya bener sih, makanya kenapa ada adegan Kazuki di dalam cockpit sih. Namanya juga cockpit gitu loh ya. Pit, jadi ya ketiak, cock itu ya. Makanya namanya armpit, ketiak, cockpit, cock berarti yang itu ya, oke. Nah, jadi bagian cocknya ini nggak bisa dibuka ya. Bagian cock nggak bisa dibuka. Cuma cocknya panjang sih, cocknya itu panjang sih. Nah, ini bagian cocknya ini panjang sih ya, oke. Gue kira cocknya bisa dibuka, nggak bisa harga cockpitnya. Terus kita lihat dulu. Oh, ini kayak agak letoy ya. Ini hati-hati guys ya. Bagian sini hati-hati. Ini bagian sini hati-hati nih kayak ini. Ini tadi kayak mau jatuh-jatuh gitu ini bagian sini nih. Shoulder nih. Ini kayak masih dorong ke atas deh. Gue merasa sih ini masih didorong ke atas. Ya dua ini ya. Oke, terus bentar kita lihat dulu. Ini bagian perisainya. Ini bagian tangannya. Gue sih udah males cabut lah ya, gue bilang sama kalian ya. Jadi untuk detail perisai seperti ini. Oke. Ini detail perisai. Gue nih ragu sih. Kalau misalnya MG sih harusnya nggak bisa masuk ya. Kalau MG guys ya. Karena ini, lo tau gak sih size-nya ini nanggung gitu loh. Nanggung banget gue bilang. Memang kepala PG sih. Oh kita ngomong sih. Gue akuin kepala PG sih. Bentar. Gue mau tes buka ini ya. Jadi overall gimmicknya itu adalah MG Freedom 2.0. Oke, cuman memang beda detail dan juga beda ukuran ya, beda size ya. Kalau MG itu Freedom 2.0 memang size-nya gede gitu loh. Nah, kalau memang ada yang size-nya gede-gedean ya beli MG, tapi kok gue doain yang size-nya kecil-kecilan ya belinya MG SD kayak gini boleh. Cuma kalau kita ngomong harganya ya 11-12 cuy. Oke, kalau kalian demen kok yang gede yang Freedom, tapi kok pengen kok yang kecil ya Freedom MGSD lah kita ngomongnya. Soalnya cockpitnya nih nggak bisa ngapa-ngapain soalnya. Oke. Ini otak yang kotor ya. Kok itu udah berarti ya Coca-Cola kan bisa, Coke Zero atau apa gitu loh ya kan. By the way ini nggak disponsori sama Coca-Cola ya. Jadi ingat guys ya, itu cuma contoh aja ya. Ingat, tidak disponsori, oke? Jangan nanti kadang-kadang ada orang sok ide. Oh, Bang Andre, disponsori bla bla bla. Banyak bacot cuy, banyak hoax cuy. Hati-hati kalian ya. Bentar. Oh, ini harus diangkat. Harus diangkat. Bentar, kita lihat dulu. Gue merasa something aneh sih, bentar ya. Gue agak ragu di sini sih sebelah sih. Ini nggak enak banget nih. Ini gak enak banget bagian sini. Ya, ini hati-hati guys ya. Gua nggak tahu. Dia ini kalau copot nih serem-serem juga nih. Merinding disco juga nih. Gua agak kurang suka di sininya sih. Gua nggak tahu kenapa. Oke, kalau untuk perubahan ini kita punya bilang beam rifle ini ya bagian sini guys ya. Coba kita lihat dulu tes. Oke, jadi ini panjang seperti ini ya, panjang banget. Tapi kayak lebih panjang ini daripada kalian punya sih ya. Jadi kalian itu ya kalau memang kalah panjang dari ini, bagusan kalian tidur di kamar aja lah. Udah gitu aja ya, merenungkan nasib. Oke, nah nggak ada lubang ya. Ini nggak ada lubang, jadi aman. Kalau ada lubang bahaya juga nih. Wait. Detailnya. Kalau ini detailnya lebih bagus nih daripada Freedom 2.0. Lihat kakinya nih. Lihat nih ya. Lihat nih. Delicious brother. Jadi bagus banget di bagian sini. Jadi dia itu ada mechanical gimmicknya, ya mekaniknya itu kayak mesinnya itu ya. Jadi kalau fetish yang mesin ini cocok banget nih. Bentar. Wah, oke. Oke. Jadi ini isi seperti ini ya. Jadi dia bagian ini bisa digoyang-goyang, bisa. Bagian ini, bentar. Cuman gue mau ngomong aja, memang pergerakannya agak limit ya guys ya, limited ya, karena kalian nggak bisa berekspek lebih, karena ini MGSD, si bantak cebol ya. Jadi, cuman kakinya kenapa kayak gini ya? Bentar. Dia seret sih sebelah sih. Dia ini seret banget sih sebelah sih, cuman bentar. Berdiriin bisa sih, dia kokoh sih. Ini kayak gini dulu, ini kayak gini dulu.
Bentar, ini kayak gini dulu. Dia berdiri kokoh sih sebenarnya sih, nggak ada masalah sih. Oke. Ini dia bisa berdiri kayak gini juga bisa ya. Jadi kok gue pribadi bilang sama kalian, kalau kalian beli MGSD kayak gini, Freedom, bagusan pakai stand deh. Kalau nggak ada stand ini jelek banget sih sebenarnya sih, karena dia tuh pendek, cebol. Ya kalau Gundam kita body shaming sih nggak masalah sih, dia pendek masalahnya, cebol banget gitu loh. Makanya aduh, si Freedom gue body shaming pula, padahal Freedom ini Gundam kesayangan gue ya mau gimana, karena kita juga MGSD yang kita nge-reviewnya MGSD kok, si bener-bener bantat cebol gini. Ya mau gak mau kita body shaming dia anjir gitu loh, ya mau kayak mana bangsat. Oke. Jadi kalian yang motherfucker yang lagi nonton di sini juga pasti berpikiran yang sama gitu. Tapi detailnya bagus cuy. Kalau Ian 2.0 ini gak gini detail. Jadi memang mereka tuh ada beberapa detail-detail ekstra yang boleh dibilang untuk MG100 aja itu kalah detailnya, gue bilang sama kalian ya. Jadi kalau kita ngomong dari soal segi detail, ini menang sih gue bilang sih, karena yang gue inget kalau even gue punya FM Freedom itu aja itu kalah detail. MG Freedom gue juga kalah nih. Kalau bagi yang punya Freedom 2.0 MG, coba kalian cek detailnya nggak sedetail ini sih sebenarnya sih gitu. Jadi boleh dibilang ini masterpiece banget ya. Nah kalau kalian nanya gue, bang apakah ini masih bisa dibeli? Harganya udah turun ya, by the way ya. Udah turun, yang gue tahu harganya udah turun, dan harganya kemarin balik lagi yang gue beli itu segini sih harganya. 64 ada ya, 643.500. Oke, di toko yang selalu kalian gembor-gemborin gorengan dan sebagainya. Udah jangan mancing. Ayo, kegoyang. Oke. Jadi no problem. Cuman bagian sini agak hati-hati aja guys. Ini hati-hati. Ini kayak ini hand grenade nih bagian sini nih. Ya, agak hand grenade bagian sini ya. Jadi keep attention, oke. Untuk rifle senjatanya sih, gue nggak tahu ya. Everything kayaknya gue bilang detailnya ini memang khusus untuk detailnya MGSD aja sih. Kalau MG kalian kasih detail gini, ya bagus-bagus aja sih sebenarnya sih. Bagian roknya juga nih bagus ya, depannya ini bagian sininya juga oke ya. Bentar, kita mau goyangin ini dulu. Wah, ini enak sih, gerakannya enak sih. Seret ya. Jadi mereka tuh udah gak pakai PC lagi guys ya. Jadi untuk pergerakan mekaniknya itu ada. Mekaniknya itu bagus banget pergerakannya. Bentar, kita mau goyangin ke sana dulu. Kita goyangin ini ke sini dulu. Oke, iya, dia itu limited banget guys. Oke, jadi dia ketabrak di sini. Oke. Dia nggak bisa terlalu ekstrim. Karena ini ketabrak bagian shoulder nih. Lihat ya. Bentar, ini bisa kita mainin gak sih? Gue ragu ini bisa kita mainin sih. Oh, bisa kita turunin. Bisa. Bentar ya. Oh, bisa dibuka. Nah. Oke, bisa dibuka. Nah, oke. Nah, ini lah bagian shoulder. Nah, bisa dibuka guys, oke. Nah, kalian kok jadi bener-bener keren banget cuy, cakep cuy. Mekaniknya cakep banget. Matiin. Kok buka matiin? Apa tutup ya? Ini buka, tutup. Ini bisa ke depan. Jadi dia bisa kayak gini. Nah. Oke, bisa condong ke depan. Jadi benar-benar dia punya artikulasi ini sudah sangat bagus banget ya. Cuma kudu hati-hati aja guys. Gue takut di sini aja. Agak hand grenade soalnya. Ntar kita bisa kayak gini. Nah, bisa kok ya. No problem sih. No problem. Untuk beam saber di sini ada dua beam saber. Untuk kaki kayak gini. Ini kakinya bisa di gini-giniin guys lah ya. Lihat ya. Nah, bagian belakangnya nih bisa tekuk kayak gini, lihat nih, bisa diputar. Nah, oke, kalian bisa muterin. Jadi sesuai yang kalian mau aja ya. Ini juga bisa ditekuk-tekuk nih. Nah, oke, bagian kaki ini. Jadi sesuai yang kalian mau aja ya, yang kalian nyaman di mana lah ya. Nah, ya. Kayak gini. Jadi dia punya artikulasi itu satu per satu ya. Jadi dia tuh bukan kayak kaku kayak batu gitu loh ya. Kayak kanebo kering enggak kayak gitu, oke. Jadi oke, bisa ya, good. Nah, kalau ini udah semua, terus so far oke lah ya. Menurut kalian gimana? Coba nanti kalian di kolom komentar ya. Yang udah punya ini gimana sih? Rasanya gimana? Nanti kalian boleh kasih tahu gue ya, yang udah punya. Kalau belum punya, sepertinya kalian boleh beli deh. Ya,
karena boleh beli. Kalau demen SD ya kita lebih tepatnya. Tapi kalau memang duitnya kebanyakan dan lagi pengen beli sesuatu, ini mungkin bisa jadi alternatif juga sih. MGSD ini not bad lah kita ngomongnya. Ini dia punya beam saber, ini ada 2. Oke, beam saber ya beam saber. Oke, ada 2 nih beam saber. Nah, terus kita ada apa lagi? Kayak di dalam buku udah gak ada apa-apa lagi sih. Stiker. Oh, jatuh. Enggak. Ada belakangnya, ada BP-nya. Buku manual doang. Udah gak ada lagi sih ya. Ini sepertinya itu aja sih yang mau gue bilang sih. Jadi kalau misalkan nanya gue apakah bisa dibeli, subjektif sih kok ini sih kok gue sih. Karena nggak semua orang demen SD kan kita ngomongnya. Apalagi kayak gue itu agak kurang suka sama SD sih sebenarnya sih. Kalau gue pribadi. Oke. Cuma kalau misalkan teman-teman yang memang doyan SD, ini boleh dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman nggak doyan SD, mungkin bagusan cari kit lain aja sih ya. Agak kurang lah koleksiannya gitu loh ya. Kalau gue sih netral ya. Kalau karena taste gue pribadi ya, gue agak kurang. Karena kalian tahu sendiri gue punya koleksi jarang ada SD gitu loh ya. Jadi ini buat teman-teman yang suka SD boleh, teman-teman yang suka MGSD boleh beli ya kalau kalian mau ya. Balik lagi subjektif, oke? Nah, jadi ya boleh kilaf sebisa mungkin, kilaf sebanyak mungkin ya, karena kilaf itu sehat, memperlancar darah, memperlancar mood, nggak bakal kena sakit jantung, nggak bakal kena kanker, nggak bakal kena ya kan, kanker nggak mungkin kena lah, tapi kantong kering ya mungkin sih ya. Oke. Mau beli? Boleh lah ya, beli lah ya. Bintangnya berapa? Dari 10 sampai, kalau dikasih bintang 10 ya. Mungkin rekomendasi ya bintang 7 kali ya. Bintang 7 boleh lah kasih kalian lah ya. Bintang 6 berarti average. Bintang 7 oke lah ya. Jadi kalau kalian mau beli silakan ya. Pasti kan pada demen sih ya. Oke. Jadi gitu loh ya. Jadi tapi bener-bener gemesin banget sih ya. Kakinya itu bisa sampai seperti ini juga. Jadi this is very good ya. Artikulasi no problem. Oke. Yang catatan penting cuma di sini, shouldernya. Itu catatan penting aja. Oke. Yang lain nggak ada masalah. Sama bagian sini seperti biasa, freedom itu strong di sini. Banyak orang bisa patah soalnya ya. Catatan penting itu ini sama bagian sini ya. Hati-hati, sama belakangnya jangan terlalu dipaksa. Ingat, banyak orang suka patah di sini juga nih. Hati-hati ya, catatan penting. Oke. Udah itu aja sih guys ya. Oke. Detailnya seperti ini. Oke. Detail terakhir kasih kalian lihat lagi. Nah, detail terakhir biar kalian puas. Oke, sampai seperti ini. Oke ya. So, beli.